dari arah Lanfengnya itu mereka masih pede dan kuat banget. Lanfengnya bisa kayak nge-deliver damage yang lumayan oke. Dan Liang emang kayak di-ban mulu kayaknya dari tadi gitu ya, entah itu Bigetron, entah itu Kagendra juga bakal nge-ban Liang karena memang Liang salah satu yang nyusahin banget. Dan kayaknya kalau misalkan pick Augran ataupun Musashi, mendingan ban Musashi sih, atau mungkin ya mau diambil Musashi sama Kagendra. Karena Augran sekarang udah dipakai sama Kagendra, masih ada Dolia sebenarnya. Kagendra demen banget buat main Dolia. Augrannya di ban dan mereka kesempatan buat main Dolia juga lumayan gede. Atau Arli nggak perlu di ban. Kalau misalkan mau di ban juga Bigetron yang bakal nge-ban karena Arli udah di pick tadi sama si Zaan. Sebenarnya Insanity kalau misalnya mau main hero-hero support kayak Dolia, dia sebenarnya masih oke karena aku sempat lihat dia main Dolia kalau nggak salah waktu itu. Tapi lebih kelihatan potensinya itu kalau dia bawa hero momentum kayak mungkin Lianpo, Zhang Fei, ya kan. Jadi lebih apa ya? Lebih cocok sama playstyle Kagendra yang sekarang juga nggak ragu gitu buat team fight, buat inisiasi. Tapi Dolia first pick untuk Kagendra, jadi harusnya untuk lu di sini. Dan Bigetron mereka bisa ngambil ke arah entah mungkin nanti Arlinya. Oh, Arlinya di ban sama mereka. Ya, Arli di ban. Mau bawa apa? Mau bawa long kah? Iya mungkin kali ya, karena emang yang kuatnya sekarang tinggal ya nggak bisa dibilang tinggal long juga karena long Ada Lady Sun sih. Iya, ada Lady Sun juga bisa diambil sebenarnya sama Bigetron, dan Lady Sun udah nggak mungkin dipick sama Kagendra. Tapi karena Bigetron nggak mau ngasih longnya sini, Bigetron nggak mau ngasih longnya, cuma Yuhuan ada. Jadi kalau misalkan dari Kagendra mau main Yuhuan Dolia, sangat amat possible banget. Tapi kayaknya enggak, karena emang sebenarnya Yuhuan itu meskipun dibikin tank karena Flaming Palm-nya si Long di saat late game itu masih sakit banget buat Yuhuan. Jadi mau nggak mau dia harus unending sorrow. Tapi dengan ada Dolia sebenarnya jadi oke, karena bisa 2 kali kan unending sorrow-nya kan. Dia kena Flaming Palm, dia mungkin sekarat, dia habis itu bakal unending sorrow lagi. Cuman kayak pilihannya bakal jatuh ke tangan Dun, bahkan udah ada Alain Dolia juga yang bakal dikombo sama tim Kagendra. Mereka kayak nggak peduli kayaknya buat si Lanfeng ini bakal dapat hero apa, karena ya ban total 8 gitu. Kagendra kalau nge-ban Marksman, Bigetron bakal nge-banin Marksman lagi. Jadi kayak Lanfeng ini berarti hero pula banyak sih berarti. Iya, Karena nggak bagus peduli. sih sebenarnya. Dia nggak peduli. Jadi kayak maksud kamu kayak nggak diprioritasin kan, maksudnya picknya buat si Kagendra ini kan, buat si Lanfeng ya. Iya. Kayak dia jago, nggak perlu di prio, dia pick punya hero. Jadinya mungkin aja nih ketika lawannya long, ya bisa jadi dia bisa main model-modelan kayak Renji atau mungkin kayak Soyue, bahkan bisa dipakai juga sama Kagendra. Kemarin Reflex sempat ngeluarin Soyue juga. Masih ada Consortiu, masih ada hero-hero yang bisa buat sendiri mandiri, masih ada Marco Polo juga. Kalau nggak di-ban, Marco Polo langsung di-ban sama Bigetron kali ini. Jadinya sebenarnya oke banget Marco Polo ya buat sendirian, walaupun bukan buat long, tapi buat ke arah shieldnya Zhang Fei, Leaping Savior, kena true damage, Frost sudah di-ban. Mereka pasti nge-ban Lady Zen harusnya dari Kagendra, kemungkinan ya, karena Lady Zen. Iya, tadi pakai apa sih midline Bigetron? Udah Lady Zen ya? Bigetron dia pakai Lady Zen. Oh iya, berarti Lady Zen nggak perlu di-ban. Bigetron milih nih mau nge-ban Lady Zen atau enggak. Kalau nggak Lady Zen bakal diambil sama Kagendra. Kalau Lady Zen di-ban juga pun masih bisa Dolia Sangguan. Nggak masalah sih, ada Dolia Sangguan, ada Alay juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya Lady Zen bakal oke. Di Ranger ditutup ya. Kalau ngeliat Bigetron kayak gini, mereka bawa long ya. Bisa harus ada hero pok juga sih sebenarnya dari Kagendra. Sebenarnya mereka bisa bawa Lady Sun juga sih sebenarnya dari sisi bukan dari sisinya Bigetron tadi, tapi mereka lebih prioritasin ke long. Jadi emang Kagendra nggak punya banyak pilihan juga setelah di range Marco Polo di ban. Mereka ban Yuhuan. Iya, ban Yuhuan. Dan sebenarnya masih bisa buat ngepick Ganmo sih dari Kagendra. Bisa Ganmo, masih bisa Ganmo, atau mungkin mau poking yang bener-bener nahan sampai late game bisa pakai Heino kalau mereka mau. Tapi Ganmo lebih oke sih buat damage dealer lagi gitu ya. Dan Kagendra ngambil marksman-nya belum kelihatan siapa soalnya di sini. Marco Polo di ban, di Renji di ban, di deny, diambil Ganmo-nya sama tim Bigetron. Buat lawan bisa pakai consort sih sebenarnya. Consort tuh masih oke, dan butuh hero burst juga ternyata dari Kagendra. Tapi kalau misalkan ngomongin consort tuh bakal late game banget. Tapi Soyue mungkin juga pilihan yang oke sebenarnya. Garo not bad sih menurut aku. Garo. The shield. Ya Garo bisa jadi kalau misalkan Kagendra berani. Lawannya ada Gun Enmo sih, jadi susah kayaknya. Oke, Soyue masih ada getaway juga sih sebagai buat escape. Hoi oke sih. Dolia tuh oke banget buat 2 kali Burning Sun Arrow ya. Terus di combo abis itu dia juga connect sama Angela. Jadi abis kena Burning Sun Arrow. Cuma karena emang pick Gun Enmo ini sih. Karena pick and Gun Enmo ini sih menurut aku jadi kayak
mau ngepick Valorant apapun juga serba salah karena harus benar-benar tahu posisinya si Gan Enmo kan. Infonya dari Kagendra harus jelas, jadi biar ketika posisi dari si Niel-nya coba rotasi ya Lanfengnya harus mulai udah repositioning dan pemain-pemain Kagendra harus ngecover cari infonya si Gan Enmo ini jalannya kemana. Dan Angela ya terakhir untuk Kagendra. Sebenarnya ini Angela buat damage dealer utamanya malah. Kayak buat damage dealer utamanya si Kagendra buat finishernya. Karena yang bakal open initiate itu Untuk early kan? Iya, untuk early stunnya si sampai late game. Stunnya bakal tetap di Hoi. Hoi kemungkinan bisa main Fate juga, bisa main agak tanky. Dan kayak feeling bener kan? Akhirnya setelah dia mikir tank jungle nggak bisa, dia bakal pick assassin jungle dan mulai kembali dengan Bigetron yang lama. Bigetron yang lama. Jadi dia bakal kembali lagi dengan dia pick Luna dan berharap Lunanya bakal bisa buat ke carry game kali ini buat Bigetron. Iya sih. Luna kemarin juga sebenarnya si Zan Q ini kan dia sempat bawa Jing juga tuh kemarin. Dan itu lumayan nyebelin sih Jingnya. Jadi nggak tahu ya, yang kita tahu juga kan sebenarnya ini Lunanya Zan Q ya. Jadi harusnya lumayan menyeramkan. Cuma kalau ngelihat Kagendra yang kompak kayak gini sih, Bigetron memang harus hati-hati banget sih. Hati-hatinya bukan karena gimana cara mereka nge-counternya si Kagendra ya, tapi gimana caranya laning managementnya tuh jangan terlalu dikasih nyaman buat Kagendra. Karena kalau Kagendra dapetin laning management yang bagus, udah pasti invasi jungle dan map controlnya itu bisa dipegang sama Kagendra. Dan Bigetron yang nggak siap untuk nge-counter hal tersebut. Jadi emang harus ada plan B-nya buat Bigetron, apalagi setelah mereka kalah kan di game pertama tadi. Betul. Jadi ini tinggal kita lihat ya, apalagi Luna ya, itu kan kayak kesempatan dia buat di-invade, kesempatan dia yang namanya itu buat dirusuhin tuh gede banget. Apalagi kalau nggak ada Azur Golem ya, itu bakal repot banget si Luna tuh. Itu dia makanya kan, jadinya Luna tuh emang gampang banget untuk jadi dark system teman-teman ya, walaupun sejago Zan Q. Jadi kemungkinan kalau misalkan emang ini Wiro mainnya galak, mainnya dia bisa buat kayak invade ke arah blue buff-nya Zan Q. Terus mainnya segalak tadi ya dari pressure Kagendra ya. Ini bakal berat sih. Dia udah pakai assassin. Tapi nggak bisa, assassin yang tersisa tuh kalau misalkan kita mau ngomong yang bisa buat kuat di early dan lain-lain sebenarnya ada Musashi. Cuman sayangnya dari arah si dia juga namanya ya Bigetron sama dengan Melia Luna. Nah emang Luna sendiri mungkin dia pede buat ke carry ini. Dan ini game kedua 1-0 untuk Kagendra dan juga Bigetron dengan Luna DDQ. Iya. Tapi emang setuju sih, kayaknya emang dia lebih comfort pakai Lunanya sih dibandingkan Musashi ya. Nah, mungkin bisa kayak tipikalnya mungkin bisa kayak siapa tuh? Bisa kayak Jing yang continuously kan sebenarnya, apalagi kan kalau misal lu bisa mainin cooldown dari New Moon-nya ya, dari Zan Q sendiri, jadi bakal lebih enak dia buat sustain juga di teamfight lebih lama durasinya. Dan kita bakal lihat seperti apa Kagendra menghadapi Luna Zan Q yang bukan Luna Mihan ya. Jadi kita bakal lihat. Loh, Luna aku tuh carry hard parah men. Gak minus KDA. Tempest Dragon carry parah sampai legendary teman-teman, tapi kalah nggak tahu kenapa. Tapi tetap kalah. Gara-gara support biasanya. Bagus, back to the game kayaknya Kagendra. Masih coba untuk nahan aja Bigetron di area atasnya, sementara dari Wiro bakal fokus udah dapetin level 4 juga sama seperti Zan Q. Sementara dari Lu bakal fokusnya untuk nge-cover kali ini karena dia memang nggak bawa hero momentum kayak Zhang Fei atau mungkin Lian Po, jadi bakal fokus untuk nahan atau mungkin nge-cover Lanfeng, apalagi Lanfeng ini kan mungkin butuh beberapa item juga ya. Jadi seperti yang Lian Bian mungkin untuk di early damage-nya masih bakal ngandelin ke arah Senko-nya dulu terlebih dahulu. Dan di atas kali ini ada pertukaran lane ya, dimana Zana main di arah class lane, sedangkan dari arah Dharmanya main di bawah. Karena sebenarnya tujuannya pengen main Burning Sun Arrow sih, terus kayak kena tak, abis itu langsung di finish sama Senko dengan Burning Sun Arrow, abis itu kayak di reset lagi dengan Dolia, abis itu kayak dibantu lagi. Cuman ini karena emang pergerakan Zana di atas, jadinya gak perlu Hoi-nya di atas, tinggal kirim si Hans-nya aja dibantu sama Dolia juga. Karena emang cukup kuat juga untuk alain buat ngelawan si Long-nya juga ya. Flaming Fall mungkin bakal gak terlalu beras juga karena emang build-nya di arah tank nantinya. Terus habis itu masih punya Dead at Sunset juga untuk selamat. Jadi kayak ya win solution aja, dimana di bawah juga Dharma ketemu Hoi. Kalau misalkan Hoi-nya bisa positioning, Hoi-nya si Lanfeng juga bakal baik-baik aja. Tapi kalau ngomongin Hans ya, kelas lainnya dari Kagendra nih ya,
Dia tuh terkadang mungkin karena sering ditinggal sendirian kayak formasi 4-1 yang sering dibawain sama Kagendra, dia tuh kan suka ngebolang sendirian ya. Jadi si Hans ini kayaknya harus lebih aware sama ini sih, sama map controlnya Kagendra sih. Karena kadang dia tuh suka keculik sendirian. Mungkin bukan salahnya dia juga ya, karena kadang kan kalau orang mainnya trap bisa masalah juga kan nggak tahu posisi. Tapi ya harus lebih berhati-hati aja sih dari Hans sendiri. Karena menurut aku ngebawa A-Line ini juga sebenarnya impactnya lebih gede dibandingkan Mei yang tadi di game pertama. Kalau apalagi ya lainnya bareng sama Dolia ya, jadi dia bisa 2 kali Iya, di atas makanya. sunset. Nah, ini kayaknya dari arah Zan Q-nya bakal coba untuk clear bagian bawah, habis itu ditinggal dan Huiki benar-benar main safe sih. Dari Lalefengnya benar-benar main di arah tower aja, bahkan dia juga masih punya flash ya. Dan sekarang untuk tower diving emang udah nggak seenak dulu, sakit banget sekarang damage dari arah towernya, apalagi lu sambil ngebukin musuh ya. Ngasih damage Iya. beruntun ke arah musuh tuh damage-nya makin gede yang lu terima dari arah tower. Jadi ya tower nih harus di-respect. Kalau misalkan mau trade pasti malah jadi musuhnya yang mati, siapapun yang coba untuk rush gitu, kecuali main aggro towernya bagus. Iya, emang sebenarnya semenjak di ini ya ada patch kemarin itu ya, emang maksain untuk orang biar nggak terlalu dive ke arah tower sih. Jadi emang harus respect seperti yang Lihan bilang karena damage-nya bakal lebih besar lagi kalau misalnya terlalu lama bertahan di area tower sana. Tapi ya dari Bigetron masih bisa untuk nahan Kagendra sepertinya di menit yang keempat ini masih belum terlalu jauh juga dari posisi dari networknya. Tapi Wira udah mulai kelihatan dan ternyata diambil sama Zankyu. Tyronnya berhasil diamankan dan dicuri oleh Zankyu. Wira sebenarnya masih problem dengan ini ya, smite-nya ya dari dulu ya. Iya, masih problem dengan smite dan itu bahkan cuma dengan satu buah curi sang arrow yang bakal ke finish langsung ke arah Ganerbo. First blood akhirnya terjadi tentunya. Meskipun smite Wirao nggak kena tadi, tapi ada Death Sunset yang menuju ke arah seorang Zaan. Zaan harus infinite fast begitu saja. Dan masih ada Wirao di bagian lini paling depan dan Dharma akan datang. Dapetin momen mungkin saja dia bakal flash dan juga formless mantra saya nggak kena karena tembok Taf. Meskipun dapetin seorang Wirao, tapi ada pertukaran di sana 1 untuk 1. Taf pun tumbang menukar nyawa dengan seorang Wirao dan biru Wirao bakal diambil sama Zankyu tentunya. Oh ini bahaya ya, Zankyu udah mulai bisa narik ulur juga teamfight di area mid-nya tadi. Dan posisinya dari pemain-pemain Kagendra ngasih bot fight, Data Sunset dibuka dari Hans, mencoba untuk mengusir aja Zankyu. Tapi harusnya bukan lawan yang diinginkan sih sama Hans, jadi dia bakal coba untuk main lebih aman di area tower bawah aja. Tapi emang Luna Zankyu sih emang harus di-respect sih. Ya, Luna Zankyu harus terus-terusan di respect sih. Emang kayak dia tuh emang udah player Luna banget sih. Dan Lunanya emang kalau misalkan lepas mungkin dari Kagendra juga mikir mungkin gak berani buat ngambil Luna karena emang itu tuh hero high risk high reward. Dimana kalau misalkan Lu-nya gak dapet momennya di awal, Luna bakal sulit banget. Cuma kalau misalkan Lu-nya udah bisa free terus kayak di late game juga itemnya jadi, itu Luna bener-bener jadi hero yang bener-bener nyeremin banget. Iya, setuju sih. Apalagi kalau bisa mainin ini ya, combo searing step sama new moon-nya itu bakal jadi PR banget untuk tim-tim yang menghadapi Luna, terutama dari Zankyu sendiri. Dan so far Bigetron mereka masih pegang kendali dari map-nya di area atas, terutama karena udah pecah juga satu tower yang dimiliki sama Kagendra. Dan Lanfeng masih butuh item banget sih, jadi bakal dilepas aja Lanfeng sendirian. Senko bakal nempel sama Wirao, kali ini mainin rotasi bareng sama Lu harusnya. Dan tugasnya Saiko untuk cari informasi, ngezoning mungkin area dari Kagendra sendiri. Jadi emang kalau misalnya dari Lanfeng bisa keculik, ini bakal enak banget buat Bigetron. Dan jadi posisinya Zaane yang bakal free nantinya dapetin item yang dibutuhkan untuk teamfight. Sementara dari Kagendra, karena kegagalan mereka tadi di area mid, mereka jadi ketinggalan network sekarang. 2000 memang diungguli sama Bigetron di menit yang ke-6. Dan sementara asal laning managementnya masih bisa dirapin sama Kagendra, harusnya nggak jadi masalah. Cuma kayaknya Zaan nggak mau terlalu lama juga ya untuk megang game yang kedua kali ini, bakal fokus untuk dapetin objektif tower aja di area bawah. Tuh, dimana Kagendra kali ini bakal kepres tentunya. Saiko juga masih impen dia punya outburst. Dan dari arah Zankyu juga udah bermain dari arah semak. Mereka bakal coba untuk ngambil lagi. Apalagi ada Dharma ya. Dharma juga pastinya bakal ngebikin posisi dari Kagendra ini agak sulit. Dan udah kelihatan ada posisi dari seorang Senko dengan Blazing Brilliance ya, bakal untuk connect aja, langsung coba untuk disiring slice. Begitu aja seorang Zankyu bakal coba untuk masuk lagi, kena win slice. Wirao sendirian 2 lawan 1 dan seorang Taf pun tuh masih ada Death at Sunset dari arah Hans. Double kill untuk Wirao dan dia masih bisa buat nge-heal lagi by one dengan Luna. Di sana sama masih ada Zaan dengan Flaming Palm yang mendapatkan seorang Hans. Dan kayaknya pertukarannya masih tidak menguntungkan kali ini karena Taf sama Saiko ditumbang dan dari Kagendra cuma kehilangan Hans dong ya. Iya, itu hampir sih sebenarnya, hampir ya. Cuma yang kayak tadi kamu bilang di awal sih Han, kalau Han yang kayak kamu bilang kayak kalau misalnya memang Flaming Palm-nya udah connect,
Hans ini meskipun udah di cover sama Wavebreaker tadi ya, bakal susah juga sebenarnya untuk dia survive dari meskipun kayak udah di heal juga tadi sama Dolia. Cuma ya Zaan dapetin point kill dan sekarang dia sendirian di area bawah, ada cover cukup dekat sih dari Zankyu juga, jadi masih bisa di backup. Dan harusnya dari Kagendra, tadi Lanfeng juga posisinya untungnya dia nggak tumbang karena dia tadi udah kena poke lumayan parah banget dan untungnya dia masih bisa survive, masih bisa disengage. Jadi emang nggak terlalu maksain, kayak Lanfeng ini udah cukup tau lah kayak kapan posisinya dia harus teamfight, kapan dia harus disengage. Tapi Wirau melihat adanya Psycho kali ini, Burning Sun Arrow-nya connect dan di combo lagi Chaos Cinder Brilliance, Blazing Brilliance ngebuat Psycho tentunya nggak bisa nahan damage burst yang terlalu sakit dari Senko. Dan lihat Kagendra meskipun mereka masih main skirmish dan meskipun posisinya mereka belum bisa dapetin momentum baliknya ya, tapi plannya tuh jelas gitu siapa yang mau mereka tangkap. Iya, dan Burning Sun Arrow-nya sebenarnya masih gak banyak kena spotlight ya, dan Zaan kurang lebih juga masih bisa positioning dengan cukup mudah di sini. Dan belum late game, sebenarnya belum waktunya Luna bermain juga, baru menit 8. Cuman kali ini dari Dunia Wirau nih nggak behind nih. Dunia Wirau masih bisa buat tank, dia bisa di depan, udah jadi Long Night Guardian juga, punya Blazing Cape. Pastinya bisa banget buat jadi frontline. Win Slash-nya dibuka menuju ke arah seorang Zankyu dan Arlit Blade untuk melarikan diri. Sedangkan Dharma bakal kontak kali ini udah ketahuan, Dharmanya pengen nge-trap. Cuman dari Hans juga udah teleport buat ngelindungin tower di bagian bawah tentunya kali ini. Dan pastinya masih coba untuk combo dengan ini ya, apa namanya, Burning Sun Arrow. Terus habis itu Blazing Brilliance dan Chaos Cinder. Cuman emang dari Bigetron-nya nggak ini ya, kayak terlalu banyak reveal mereka di map. Nah ya, dan Bigetron juga sebenarnya mainnya lumayan ini ya, lumayan pintar juga sih aku ngeliatnya. Karena dari Psycho bener-bener tunggu banget momentumnya. Selama dia nggak punya madness dia nggak bakal show up juga sih, paling cuma ngezoning aja, cari informasi. Dan Zankyu masih free banget. Ini Luna ya dari Zankyu juga bisa mainin makronya sih nanti untuk nge-split push. Jadi ngasih distraction buat pemain-pemain Kagendra biar mereka nggak tahu landing mana yang harus mereka prioritasin untuk di cover terlebih dahulu. Dan Wirau masih coba diganggu juga dari sisi resource jungle nih ya. Sementara dari Kagendra ini bakal coba untuk nge-pick off satu masih dengan combo dari Senko dan juga mungkin Lanfeng nantinya. Tapi Zankyu maju ke arah depan dengan dari sebuah steering step menahan 3 pemain tadi. Tapi lo harus mundur sedikit kali ini. Outburst memang udah mulai dibuka, Wirau menjadi garda depan yang cukup tebal. Tapi Zankyu harus tahu bahwa damage dari turret ini mulai berasa. Masih ada Blazing Brilliance, bakal coba di pop up satu buah pergerakan yang cukup baik dari Zaan. Emang gak mau terlalu gak mau terlalu memaksakan juga Bigetron. Karena kalau misalnya mereka tadi nabrak sampai masuk invasi ke arah ini ya towernya, itu bahaya banget. Zankyu bisa aja di pick off sama main-main dari Kagendra. Cuman ini emang pokingannya Luna juga, dia keluar masuk pakai New Moon Steering Step juga bisa di-deny dengan adanya Wavebreaker dari arah Dolia sih. Dan udah ada Arlit Blade juga menuju ke arah seorang Niel. Masih ada Tough di bagian sana juga dan bakal coba untuk masuk. Zankyu-nya ada juga turut mantra bersama dengan Enlightenment. Bakal coba dipukul double kill untuk Tough. Yang Wirau pun akan hilang kali ini, masih ada Dead at Sunset namun Zana free hit. Sementara itu satu sama ada kepingan salju di bagian belakang. Zankyu juga menumbangkan pemain lini belakang milik Kagendra. Membuat Kagendra kehilangan 4 pemain menyisakan Hans seorang diri. Iya, itu udah di trap sama Zankyu ya, udah ditunggu. Lanfengnya bakal nyebrang dan langsung target prioritasnya adalah Lanfeng di depan mata dari Zankyu, hilang gitu aja, langsung ditabrak. Tim fightnya sempat terpisah, dimana Senko-nya tadi juga sempat diincar lagi sama Zankyu. Jadi emang Wirau juga maju sendirian ketika posisi dia udah 1 lawan 3. Dan 4 pemain yang hilang ini ngebuat Kagendra bener-bener kesulitan banget di game yang kedua kali ini. Mereka nggak bisa nahan Zankyu dengan Lunanya sih. Jadi emang susah banget. Apalagi garda depannya ini kan bawahnya Zhang Fei kan. Jadi kalau misalnya dari Kagendra mereka coba untuk ngepokar Zhang Fei dengan coba untuk ngemaksa outburst-nya keluar, tetap bakal ada skill tambahan juga sebenarnya dari Psycho sendiri. Ya, ini sing-sing banget sih Lunanya, entah tiba-tiba ada di posisinya Senko ya, ngejar ke arah Senko. Terus kayak ada Dharmanya Tough juga sih yang ngebuat momen itu jadi bisa dimenangin fight-nya sama Bigetron. Dan 36.000, 37 sekarang uang milik tim Bigetron tentunya. Dan masih ada Zhang Fei Psycho bakal coba diusir terlebih dahulu sama Wirau. Sedangkan ini susah sih Lanfengnya. Lanfengnya bukan jadi damage dealer yang bener-bener pure banget damage, karena dia punya Burning Sun Arrow juga kadang-kadang ya nggak connect gitu. Cuman sekali aja connect, mungkin tadi ke arah Ganmo-nya, beberapa kali connect ke arah Zhang Fei badannya. Jadi nggak bisa di combo Blazing Brilliance tentunya sama siapa namanya Senko. Dan mungkin dia masih punya outburst, ya kayak gue bilang kenanya ke arah Zhang Fei. Dan di belakang juga udah ada Luna. Bakal datang kali ini perlahan-lahan menggiring naga-naga Overlord ini untuk masuk ke arah base milik Kagendra.
Yang serem di sini ya, Zankyu-nya tuh kadang nggak kelihatan. Jadi kayak nggak tahu nih trap brush mana yang dipegang sama si Zankyu kan. Jadi Kak Gendra harus yang lebih aware untuk ngecek. Mereka memang punya Angela, mereka punya Lan Feng juga di sini bisa ngecek brushnya. Cuma lagi-lagi Burning Sun Arrow-nya seperti yang Lihan bilang jarang banget connect ke target yang lebih krusial ya. Jadi Bigetron tuh dari Kak Gendra susah banget. Bigetron malah yang lebih enak banget sebenarnya untuk nabrak karena mereka punya Zhang Fei, mereka juga ngasih space ke arah Zaan. Nialnya juga nggak kepegang sama sekali. Jadi kalau Kak Gendra mau main front to back, ini bakal susah banget karena malah itu yang diinginin sama Brigatron tau nggak? Kayak Psycho bakal kuat banget di depan. Udah pasti Kak Gendra nggak punya chance yang besar banget kecuali Hans di sini. Dead Sunset-nya bener-bener connect-nya langsung ke arah Zaan sama Niel. Cuma kan susah banget ya, apalagi posisinya mereka lagi losing condition banget ya. Iya, apalagi nih kalau misalkan dari arah Houyi-nya ya, emang bukan yang pure banget bikin damage gitu ya, yang buat main team fight 5, cuma buat main stun-nya aja gitu pakai Burning Sun Arrow, dan carry utamanya kan harusnya kan si Enko tadi kan. Sedangkan ini nggak dapat momennya nih Kak Gendra nih. Ini yang bikin Kak Gendra jadi agak sulit sebenarnya, apalagi udah makin late game, makin sakit juga lunanya Zankyu. Terus ada Zhang Fei lagi lini depan, bakal jadi nyusahin pastinya buat Kak Gendra menangin game ini. Bahkan udah ada trap, Zan bakal coba maju lagi, bakal dimajuin, dikasih meteor kill, dan Burning Sun Arrow-nya miss. Lagi-lagi burungnya nggak kena, Cimomo. Iya, ini sulit banget ya. Kalau bawa Hoi emang gitu sih, harus presisi banget dari Burning Sun Arrow-nya. Kombonya sebenarnya kelihatan jelas di awal. Cuma udah susah sekarang. Karena Bigetron bakal coba untuk nge-press di area atasnya. Wirau bakal jadi korban pertama yang tumbang. Lagi-lagi ada satu buah couple blades dari Niel yang sakit banget, dan outburst dari Psycho di sini yang ngebuat sebenarnya Kak Gendra lagi-lagi bakal kena efek sisi karena cuma Purify doang yang dipegang sama lu sekarang. Dan masalahnya kalau pemain-pemain lainnya damage dealer utamanya kena, itu bakal sakit banget. Burning Sun Arrow-nya lagi-lagi miss. Dead Sunset mengincar ke arah lini belakang kali ini, tapi Tauf bukanlah target yang diinginkan. Masih punya True Mantra, di reset Celestial Melody yang kedua, yang dimana Hans masih mencoba untuk survive, tapi Zankyu udah ngacak-ngacak di area belakangnya, di area kristalnya. Zankyu kelihatan low banget, tapi masih bisa diamankan. 1 point kill ke arah Lan Feng, point kill yang justru mahal untuk pemain-pemain dari Bigetron. Gila, emang nih gara-gara efek Psycho juga sih. Psycho balik ke Bigetron tuh, Bigetron kayak balik lagi. Dan tapi sekarang ngelihat mungkin ya kayak Zankyu-nya maksudnya kayak lunanya Zankyu tuh jago gitu guys. Cuman dia nggak se-solo dulu gitu. Dulu tuh solo banget, bener-bener solo carry banget. Tapi dengan Bigetron yang sekarang ini mereka lebih team fight, lebih jalan berlima gitu. Kayak Zankyu-nya lebih kuat jadinya. Kayak Zankyu jalan dari mana tiba-tiba ada Zaan, tiba-tiba ada Psycho gitu. Kalau dulu tuh kayak Zankyu kayak tinggal nyapu, tinggal finish. Atau mungkin kayak Zankyu yang buka. Ini memang ada momen-momen di mana Zankyu yang buka kayak tadi tuh. Warren dimenangin pertama kali sama Bigetron. Cuman kelihatan as unitnya kelihatan sekarang dibandingkan dulu yang kayak terpaku sama Zankyu doang. Kayak dulu Bigetron tuh bener-bener one man show banget sih buat DDQ ya. Bener, tapi kalau sekarang tuh udah bener-bener kompak banget, udah solid lah Bigetron as a 5-man. Dan itu mungkin agak sulit juga ya ketika kalau dulu gampang banget. Kalau misalnya mereka mau coba untuk ngestopin Zankyu, ya udah kita panis aja Zankyu-nya 1 lawan 5 gitu kan, karena Zankyu-nya solo sendiri dulu. Tapi sekarang udah enggak. Karena Psycho udah bener-bener nge-cover abis-abisan. Dari Zaan juga udah jaga posisinya yang bagus. Taff juga udah mulai join team fight. Apalagi posisinya kalau lagi winning condition kayak gini, bakalan enak banget sebenarnya buat Bigetron untuk bisa megang map controlnya. Jadi Kak Gendra bener-bener yang dipaksa untuk nggak bisa dapetin momentumnya gitu. Dan sekarang mau nggak mau Kak Gendra, karena nggak ada dapetin Overlord yang nggak bisa dikontes sama Bigetron, mereka harus main defense sekarang. Nah, mereka bakal defense Ada squad buff mungkin. Tyrant lagi. Dari Kak Gendra ada buff Tyrant, ada Overlord yang ke enhance juga kali ini. Wah, ini Kak Gendra berat sih buat balikin. Gue nggak tahu, aku nggak tahu banget kayak ini winning condition Kak Gendra tuh ada di mana gitu ya. Dan ada Vanguard besar juga di bagian bawah yang bakal masuk ke arah base ke arah milik Kak Gendra. Cuma bisa nge-defense, Burning Sun Arrow-nya kena ke arah Zankyu, langsung di combo Blazing Brilliance. Masuk menuju ke arah Taff, mungkin war hit shot, tapi makanya mau dibaju lagi sama seorang Hans. Dengan meteor gimana, Blood Rage yang nyala. Cuma mereka harus fokus ke arah naga yang coba untuk mengabrak-ngabrik base mereka kali ini. Damage-nya sama sekali nggak cukup. Padahal Burning Sun Arrow-nya connect ke arah core dari tim Bigetron tadi. Iya, dan Taffnya tadi juga nggak tumbang ya. Jadi kayak masih bisa ditahan sama Bigetron sih. Tapi itu tadi lumayan nyerem juga sebenarnya, lumayan serem juga karena Hansnya kan tadi maju ke depan tuh, coba untuk pisahin biar Taffnya tuh nggak di cover sama pemain-pemain Bigetron lainnya. Dia pakai Death Sunset, untungnya Lu-nya di situ lumayan cepet untuk ngeriset lagi. Jadi kalau misalnya let's say Bigetron mau paksa untuk ngejar ke arah Hans, dia masih punya Death Sunset yang kedua sih. Tapi Bigetron at least masih bisa ditahan sama Kak Gendra. Tapi ya karena ngebawa Houyi kayak gini ya,
Jadi harus ada closer range fight sih sebenarnya buat Lanfeng. Jadi biar lebih presisi untuk dari Burning Sun Arrow-nya. Kalau untuk dari yang jauh kayak gini dia harus benar-benar bisa ngebaca game sense-nya harus lebih jalan untuk Lanfeng sendiri. Nah itu sih yang ngebuat kayak di sini juga agak berat sih pastinya. Ini Lanfeng juga damage-nya nggak begitu sakit ya. Dan kayak harus ngandelin Iya. Senko dan Tower High Ground bentar lagi bakal hancur. Ada Death at Sunset yang keluar, masih Meteor Kill dan juga Tough mendorong dengan punya Truth Mantra langsung ke bagian teman-teman dari Bigetron. Death at Sunset kedua udah keluar juga, tapi sayangnya Zankyu tershutdown oleh Lanfeng kali ini. Bakal dibalikin sama Kagendra, dia akan Meteor Kill Rampage itu Zaan. Gak ada sama sekali yang bisa ngincer ke arah Zaan. Dan juga High Ground sepoles lagi. Dan Tower Bigetron masih lengkap. Jadi kesempatan apa yang bisa dimanfaatin Kagendra selain Tempest Dragon nantinya? Oh Tempest nih. Kenapa semua orang yang main Luna sampai Tempest ya? Tapi Emang gitu. emang gitu konsepnya. Kalau jago emang gitu, kalau jago ya. Wow. Oke, kita akan lihat sedikit instant replaynya karena emang sebenarnya posisi Zankyu-nya terlalu ngincer ke belakang sih. Dan mungkin karena udah pernah kejadian sekali ya yang tadi kalau nggak salah di menit keberapa Zankyu-nya juga fokusnya untuk ngincer ke arah Lanfeng. Jadi sekarang Kagendra nih lebih aware untuk fight yang bakal dibuka sama Bigetron karena dia tahu ketika nggak ngelihat Zankyu di depan mereka udah pasti tahu ini bakal dipotong sama Zankyu-nya. Jadi mereka lebih aware untuk teamfight yang kedua tadi. Dan sekarang Kagendra setelah mereka nahan Bigetron tadi di area bawah, mereka jadi punya kesempatan untuk balikin keadaan kali ini. Udah mulai maju ke area depan dan Zankyu akan lebih fokus untuk dapetin Azure Golem terlebih dahulu, tapi di Crucial Theft sama Psycho. Satu kegagalan dari Kagendra yang cukup mahal kali ini bakal coba dipaksa ke tim fight-nya. Han mencoba untuk mengincar ke arah Zankyu dan tumpang Zankyu-nya. Wingsuit yang kedua di Death Sunset kali ini mencoba untuk mengejar ke arah Tough tapi nggak mau terlalu gegabah bermain di area outer turret dan juga inner turret bukanlah jadi pilihan untuk seorang Hans dan lebih berfokus untuk dapetin Burning Sun Arrow-nya connect di combo Cinder masih bisa bertahan dari Psycho, masih punya Outburst, tapi di sisi lain Kagendra berhasil untuk memecahkan inner turretnya. Masalah di bawah, lihat Tough ya, kalau coba untuk menggiring minionnya di bawah. Cuma harusnya ini apakah ada waktu? Tempest udah mulai muncul, Tough harusnya masih punya waktu untuk recall. Sempat dan itu dia bakal coba ditahan sama Lu kali ini dan tumbang Tough. Dua pemain dari Bigetron hilang begitu saja. Ini kalau nggak ada Hans itu udah susah sih Kagendra dapetin momentum. Sumpah mungkin kalau kalian ngeliat di game pertama ya, Hans sekarang kecuali sendiri main-main. Tapi kalau dia udah bawa-bawa hero-hero momentum kayak gini, itu emang kuncinya di dia guys. Jadi emang Hans ini penting banget se-impact itu. Dan Tempest langsung di start oleh Kagendra, Lihan. Ini percaya gak sih guys kalau misalkan bakal ke steal guys naganya sama Zankyu guys kalau misalkan di kontes sangat berbahaya banget nampaknya, tapi kayaknya gak bakal di sama sekali dan hampir aja gak, itu semuanya hampir aja gak kena bro. Dan masih bisa diamankan sama Wirau di sana, sama juga ada Hans yang menuju ke arah belakang mendapatkan seorang Psycho tentunya, dan Naga masih ada di atas bakal di defense sama Kagendra. Kagendra sadar akan hal itu dan masih ada satu buah naga-naga dari Tempest Dragon yang mungkin aja bisa ngebalikin Kagendra dari kekalahan mereka di game ini. Ya Allah, itu kalau ke steal lagi aku udah gak ngerti sih. Aku udah gak ngerti lagi sih kalau sampai Tempestnya ke steal ya. Tapi sekarang emang susahnya adalah Kagendra mereka harus lebih aware karena ini udah gak ada tower high ground. Bener-bener jebol tiga-tiganya, jadi mereka harus lebih aware sama rotasinya minion. Dan Tough yang bakal coba untuk nge-split push di area atas harusnya udah mulai ketahuan. Mau gak mau maksain Senko harus mundur kali ini. Sementara fokusnya Lanfeng bakal di cover sama Lu dan juga Wirau. Dan bakal di-disrupt itu dari tower di area mid-nya. Di depan mata sih Han ini Kagendra, mereka harus lebih disiplin menurut aku, tapi gak bisa terlalu gegabah juga. Ya, sedangkan mereka udah dapetin high ground di bagian mid lane, di bagian bawah yang coba untuk di backdoor sama Wirau. Cuman sayangnya nggak cukup damage karena dia dun dan merahnya bakal diambil sama Hoyi. Atas nih bisa dapetin banget sebenarnya. Sebenarnya mereka tinggal dapetin high ground dulu. Mungkin untuk satu Tempest kali ini nggak mungkin bakal kelar game tapi udah ada satu Burning Sun Arrow yang keluar dan Hans bakal coba untuk maju. Dan ini kayak mereka bakal manfaatin naga untuk nge-dive masuk ke arah kristal karena mereka percaya naganya masih bisa buat nge-defense, tapi Senko harus balik ke arah base karena naga-naga ini gak cukup kuat untuk menahan minion-minion besar dari milik tim Bigetron, membuat Kagendra gak bisa terlalu maksa. Tempest sudah hilang sebentar lagi, ini wave terakhir dari Tempest, dan Kagendra masih banyak PR-nya banget kalau misalkan mereka mau menangin game ini. Menurut aku ya, mereka kayaknya nggak boleh maksain untuk masuk ke arah kristal sih. Mereka harus pecahin dulu tuh kayaknya inner outer turretnya di atas dan juga bawah ya. Karena mau nggak mau Kagendra ini pasti bakal ngirim satu pemain untuk pulang buat nge-clear. Jadi kalau tim fight 4-5-nya dipaksain sama Kagendra dan mereka ngambil high risk high return yang seperti biasa mereka lakukan, udah pasti satu inisiasi gagal game 3 ini, udah pasti.
udah pasti. Jadi kayak antara mereka harus bersihin dulu lane-nya, nge-push ke arah tower-nya dari pemain main Bigetron. Kalau mereka bisa zoning di area Tempest bagus banget. Cuma masalahnya ini kalah laning management mereka lagi nggak bagus-bagus banget buat Kagendra. Udah pasti kalah, soalnya emang dari Bigetron udah dapetin semua high ground-nya Kagendra. Yang ngebuat Kagendra ini buat menangin game-nya bener-bener sulit banget. Kecuali nanti wave-nya lagi bagus, mungkin lagi muncul di tengah-tengah gitu ya. Dan dari tim Kagendranya biarin Bigetron yang start ke arah Tempest, mungkin ya bisa. Atau mungkin Burning Sun Arrow-nya bakal ada Miracle yang bisa nge-kill pemain-pemain dari tim Bigetron. Cuma ini susah banget karena Burning Sun Arrow dari tadi aku tuh yakin banget Kagendra pengen kayak dapetin 1 kill terus ke end di Tempest tadi gitu. Cuma nggak ada yang dapet dari Burning Sun Arrow-nya, nggak ada yang dapetin momen. Itu yang bikin berat. Anda itu dapat ke arah si Zankyu atau mungkin dapat ke arah si Zaan, itu bisa banget buat yang namanya itu end game. Cuman sayangnya posisi sekarang ada Tempest kedua di menit 23 kali, dan Kagendra harus banget dapetin Tempest ini, kalau nggak mereka bakal kalah. Ini sulit banget sih, karena posisinya kalau nggak ada fight tanpa Hans atau Senko juga serba salah Kagendra. Dan sekarang masalahnya Tauf berhasil untuk nge-shutdown Hans dan jadi 4 lawan 5. Outburst memang coba dibuka. Kali ini Zankyu mencoba untuk melakukan start ke area Tempestnya. Masalahnya Kagendra nggak siap. Lanfeng bakal coba diincar, tapi lihat resurrection dari seorang Zankyu. Masih punya set Sanctuary, tapi masih bisa mundur juga. Newman-nya masih bisa di-reset. Tapi Lanfeng ini harus di posisi ini kalau nggak ditabrak, dan itu dia. Kagendra diacak-acak, 2 pemain 3 bahkan hilang. Wiro bakal coba dikejar, masih ada si Reset, masih ada Newman. Dia bakal coba ditahan Psycho-nya kali ini di area belakangnya. Cuma nggak punya kesempatan yang banyak. Senko mencoba untuk bertahan, tapi masalah minionnya masuk dan kita bakal dibawa ke dalam game yang ketiga. Bigetron berhasil untuk menyamakan skor 1 sama di game kedua. Gila itu Lunanya guys, Lunanya gila. Zaannya juga positioning pakai longnya bagus. Psycho juga pakai Zhang Fei. Emang tadi winning conditionnya itu Kagendra harus menang di Tempest pertama sih. Di Tempest kedua udah pasti susah karena wave-nya tuh harus benar-benar dirapin. Dan sayangnya si Hansnya kalah fight sama Dharmanya. Jadi ketika si Dharmanya itu udah nge-kill si Hans, alainnya udah tumbang. Jadi kan dari tadi tuh yang nyusahin kan emang Death Sunset 2 kali kan. Selalu kali di belakang, ngejar sampai ke arah si Zankyu-nya. Jadinya gak bisa gitu, karena Hansnya tumbang. Dan jadi 5 lawan 4 dan wave minion itu gak baik-baik aja. Jadi kayak harus ngirim pulang lagi, jadinya 3 lawan 5. Dan diincar banget Hoi-nya meskipun bisa nge-deliver damage. Tapi kayak kelihatannya Hoi-nya bukan Hoi yang bener-bener build-nya tuh full damage gitu. Dari Arkananya ya, kelihatan karena emang gak sakit itu dia punya basic attack. Ada shield-nya dari Leaping Savior, ada shield dari Searing Step-nya Luna juga. Lunanya sempat mati tapi dia masih punya C1 jadi dia bakal hidup lagi. Terus Zaannya langsung ngincer ke arah si Hoi-nya. Damage dealer udah gak ada lagi karena si Senko-nya harus pulang. Dia harus balik buat nge-defense mid-nya. Cuman emang gak logis sih, itu Luna jago banget coy. Kayak Luna gue kayak ngeliat diri sendiri main tadi tuh. Ya emang susah sih, kayak apa ya, mungkin sebenarnya kayak momentumnya sempat dipegang sama Kagendra ya. Cuma aku ngerasa kayak tadi sebenarnya ya, ketika si Hans itu tumbang, sebenarnya Kagendra ini punya, pas di Tempest pertama ya, mereka tuh punya pilihan antara mereka bener-bener jebolin tower atas bawah, atau sebenarnya mereka panis si Tafnya, karena Tafnya tuh bakal coba untuk nge-split kan, mainin makro kan, coba untuk jalanin super minion yang udah dibawa sama Bigetron. Cuma masalahnya Kagendra nggak ngelakuin hal itu karena mereka kayak apa ya, di posisi yang lagi coba untuk comebackin gamenya, tapi mereka tuh nggak punya pilihan yang banyak. Kayak mereka coba untuk mainin split push juga salah, mereka coba untuk ngirim Senko buat nge-clear minion juga sebenarnya kayak 50-50. Tadi aku tuh berharap banget Kagendra mereka bisa untuk nge-pick off Tafnya, tapi Tafnya tuh nggak di-pick off sama sekali. Jadi ketika misalnya 1v1 situation sama si Han sama si Taf, yang posisi Tafnya udah nge-camp, bahkan udah nge-trap di brushnya di area Azure Golem tadi, udah pasti Hans nggak akan expect hal tersebut. Dia kira mungkin Tafnya habis clear dia bakal coba join team fight di area Tempest kedua kan. Dan sayangnya karena Hans yang nggak expect, dia jadi tumbang 4 lawan 5. Meskipun Zankyu-nya sempat di-pick off sama si Lanfeng, tapi masih ada set Sanctuary. Jadi sayang banget sih Kagendra, karena aku juga ngerti sih posisinya mereka tuh kayak serba salah, mau ngelakuin apapun posisi option A, B, C, D-nya juga salah gitu buat Kagendra. Itu sih yang bikin berat mereka sih, apalagi gara-gara tiba-tiba last pick-nya Luna kan, terus mereka ngambilnya Hoi gitu ya, dimana kayak udah gak ada pilihan marksman lain tentunya untuk tim Kagendra, apalagi Arlinya udah di-ban sama Bigetron. Jadinya kebuka game ketiga, cuman untungnya di sini nggak perlu respect ban karena Luna lagi juga karena global ban pick ya, berarti dari arah Zankyu-nya itu udah nggak bisa pakai Luna lagi tentunya di sini teman-teman ya. Jadinya
game ketiga benar-benar jadi kayak game penentuan sih. Karena emang di sini kuatnya karena adanya Redemption dari arah si Psycho tadi. Karena Zankyu-nya juga dia bisa sharing step, dia bisa buat Sing Sing, New Moon, buat reset combo, nyusahin kayak model-model Hoi yang nggak punya escape. Terus outburst-nya juga dari arah si Zhang Fei. Jadi kayak emang nge-deliver damage-nya nggak cukup sama sekali, apalagi di late game tadi. Ketika udah kayak abis high ground, mereka harus ngirim orang pulang, dan Senko kadang-kadang dikirim buat pulang juga, nggak cuma Hans. Mereka ngirim Senko pulang salah, ngirim si Hans pulang juga salah. Jadi kayak serba salah pilihannya karena udah super minion. Susah sih bawa Hoi menurutku. Kayak terlalu gamble sih Hoi itu. Kayak kalau Burning Sun Arrow-nya nggak connect ya, combo sama Senko-nya. Sebenarnya Senko nggak perlu nunggu Burning Sun Arrow sih, dia punya Chaos Cinder, dia punya Blazing Brilliance. Cuma kalau misalnya kombonya sama si Hoi ini juga nggak jalan, serba salah gitu jadinya. Jadi menurut aku kayak agak terlalu ngambil resiko juga sih ngambil Hoi. Cuma di sisi lain pun udah nggak banyak pilihan ya, di Renji Marco Polo di ban, ya kan? Arlie-nya juga di ban. Iya. Mereka mau bawa siapa? Nggak bisa bawa Lady Sun lagi karena Lampengnya udah pakai Lady Sun tadi. Emang nggak banyak pilihan buat si Kagendra tadi buat marksman. Cuma sih ada siapa ya? Gak susah juga sih.